Terima kasih pimpinan. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dirjen Bea Cukai, Kepala BKF, Dirjen Anggaran, dan staf ahli Kementerian. Tadi sudah menyampaikan beberapa poin terkait mengenai perpajakan. Saya mulai dari eh, Dirjen Pajak. Tadi Pak Dovi baru menyampaikan mengenai tax ratio. Itu yang akan saya highlight sebetulnya, tapi sudah diselesaikan. Pak, kita tahu semua bahwa pajak ini adalah komponen utama untuk peningkatan tax ratio. Kami tidak melihat di dalam roadmap yang Bapak sampaikan di sini. Itu nggak ada. Biasanya di dalam setiap tahun pembahasan anggaran, itu tax ratio itu menjadi ulasan paling penting. Dalam peningkatan tax ratio, jadi outcome-nya berapa? Peningkatan terkait mengenai belanja. Apakah ada penurunan? Kita memahami bahwa dalam 3 tahun terakhir ini tax ratio itu memang tidak menjadi sesuatu yang kita bahas karena memang pada saat itu ada COVID dan lain-lain. Tapi ini kan semua sekarang sudah stabil. Artinya tax ratio itu mau kemana arahnya? Kalau dalam 3 tahun ke depan, misalnya di dalam RPJM jangka menengah itu tax ratio misalnya harus dibahas. Berapa kira-kira mau 12% kah? Apalagi dengan adanya undang-undang harmonisasi perpajakan yang sudah kita selesaikan, itu kan ada keinginan bersama antara pemerintah dan DPR meningkatkan tax ratio. Ini kan harmonisasi perpajakan sudah hampir masuk, sudah bahkan sudah akan diimplementasikan. Tapi kok nggak ada greget terkait pembahasan tax ratio itu mau kemana? Apakah mau angka 12? Kita dulu Pak, 13 kita press kalau bisa. Misalnya gitu loh. Nah ini kayaknya kayak smooth-smooth aja gitu loh. Padahal tax ratio itu adalah jantung dari penerimaan negara. Kalau saya lihat. Jadi ini harus mau berapa basis lagi yang Bapak mau melakukan peningkatan terhadap tax ratio. Jadi itu sangat penting Pak. Kalau kita tidak meningkat, artinya cuma datar-datar aja dari 10,09, ini kayaknya slow-slow aja. 10,29, terlalu flat. Minimal 2 tahun ke depan DJP berkeyakinan bahwa kita akan melakukan peningkatan tax ratio menjadi 11-12%. Kalau Bapak bisa bilang begitu, besok Bapak jadi badan penerimaan negara loh Pak. Dicatat tuh sama Pak Jeffrey dan Gus, ya kan? Diusulkan itu. Asal harus paham gitu misalnya, kurang lebih seperti itu. Jadi saya kira ini tax ratio ini menjadi bahan perbincangan dan menarik untuk kita ulas. Mungkin nanti kita akan tanyakan kemana ke depannya. Nah, dan tentunya arah kerja di tahun 2025 ini tentunya salah satunya penyelesaian digitalisasi Pak administrasi. Perpajakan perlu dimatangkan dan diselesaikan sebelum pelaksanaan atau sebelum diimplementasikan. Tentunya secara penuh pada tahun 2024 nanti. Ini bertujuan untuk memberikan kepastian kepada wajib pajak yang melakukan perpajakan yang akan diterapkan di tahun 2024 dan seterusnya, dan sebagai basis penerimaan di tahun 2025. Jadi tadi kan teman-teman sudah mengatakan bahwa digitalisasi itu tidak bisa kita hindarkan, itu tidak bisa kita hilangkan karena memang seiring dengan zaman digitalisasi tentunya harus ada dimatangkan dan perlu diselesaikan. Dan juga pemberlakuan aturan teknis Pak terkait turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yaitu tentang harmonisasi perpajakan. Baik peraturan pemerintah maupun peraturan Menteri Keuangan PMK-nya. Sekali lagi Pak, dapat kiranya diselesaikan tahun 2023 dan memberikan kesiapan penyelesaian wajib pajak. Jadi jangan terburu-buru gitu loh Pak dalam melakukan sosialisasi. PMK-nya itu setahu saya setiap pembahasan PMK atau PP, kami minimal kasih sedikit-sedikit lah Pak. Pak Febri, contekan-contekannya apa sih kira-kira ini ke depannya supaya kami juga bisa mengantisipasi ya kan terkait peraturan turunan tersebut. Dan juga kami menginginkan mengoptimalkan kepatuhan Pak, kepatuhan dan pengamanan penerimaan perpajakan itu juga harus ditingkatkan. Saya lihat di sini juga sudah bagus penyampaiannya, namun dari segi kepatuhan karena remunerasinya kan juga bagus ini dari Kementerian Keuangan ini. Ya kan? Naik terus. Tapi kepatuhan dan penerimaan perpajakannya juga harus menjadi concern kita semua, dioptimalkan. Dan juga bagaimana roadmap terkait Indonesia mengimplementasikan konsensus global terkait arsitek perpajakan. Arsitek baru pajak internasional maksud saya. Yang telah dituangkan dalam PP nomor 55 tahun 2022. Nah, ini tolong disampaikan Pak, di highlight kepada kami.
Itu kan ada PP nomor 55 tahun 2022 mengenai arsitektur baru pajak internasional. Nah, kita juga harusnya mendapat. Saya kira ini semua harus disampaikan di dalam kesempatan ini gitu loh Pak. Karena momennya hanya di kesempatan ini kita bisa mendengarkan. Juga pemerintah juga harus juga segera menyelesaikan penyusunan terkait mengenai roadmap implementasi pajak karbon. Nah, agenda ekstensifikasi cukainya juga tuh Pak, serta penyusunan peraturan daerah perdanya. Ini orang juga masih buta ini hari begini pajak karbon tuh apa ya? Gitu loh. Ini harus segera Pak. Karena di dalam amanat undang-undang harmonisasi perpajakan harus segera itu dilaksanakan. Bahkan dari pajak daerah sebagai pelaksana undang-undang itu juga nggak tahu bagaimana kesiapan industri untuk mereka melakukan akselerasi atau transformasi terkait peralatan ya. Ini kan susah Pak. Itu di Karawang itu paling banyak industri Pak. Sampai sekarang juga mereka nggak tahu ini gimana nanti nih kita mengimplementasi. Daerah pun juga nggak tahu ini. Apakah nanti ada satgas atau badan sendiri yang ngitung-ngitungin itu ya kan berapa yang mereka harus melakukan apa namanya melakukan pembayaran pajak karbon itu nggak jelas tuh Pak. Siapa sih sebetulnya core business-nya? Apakah dari Kementerian Lingkungan Hidup atau dari Dirjen Pajak atau dari Dirjen Anggaran? Ini siapa yang akan menjadi apa leadernya di sini? Ini kan kita belum tahu nih Pak. Apakah memang daerah harus jelas gitu loh Pak. Jangan sampai nanti mereka industri diwajibkan dalam waktu kurang waktu 1 tahun. Waduh, yang ada investor pada kabur semua Pak. Kalau mereka dikasih dipaksa dalam waktu kurun tertentu yang sangat sempit untuk melakukan peremajaan atau transformasi terhadap perlengkapan ya. Itu yang harus saya garis bawahi. Dan juga intensif fiskal yang terarah dan terukur. Ini juga kita yakin untuk mendorong tertentu dalam memberikan kemudahan investasi. Pada intinya itu tadi saya bicara mengenai pajak karbon. Tadi juga saya sampaikan mengenai tax ratio. Itu semua tercakup Pak. Kalau tax ratio-nya misalnya mau targetnya di dalam tahun 2026 ke depan mencapai angka 12, komponen ini bisa dijabarkan dengan baik. Ya kan? Karena ini isinya semua ada di sini. Saya kira itu yang mengenai perpajakan. Dan di Dirjen Bea Cukai ini saya ingin mendengarkan perbaikan bisnis pelayanan peningkatan kinerja logistik melalui implementasi nasional logistik ekosistem Pak. Di tahun 2025 itu seperti apa? Kami belum mendapatkan penjelasannya. Karena ini kan sesuatu yang baru ya, National Logistic Ecosystem NLE kurang lebih seperti itu. Dan tadi juga disampaikan selanjutnya mengenai apa yang disampaikan Bu Putri, ya kami juga sangat ikut prihatin. Walaupun itu sebetulnya bukan di tempatnya Pak Askolani saja, ada juga terkait dengan kementerian yang ketua umumnya Pak Primus, ya kan, dan perdagangan. Nah ini bukan ketua umumnya beliau sebagai menteri, maksud saya di kementerian. Itu juga kan bersinergi. Nah, karena kurangnya sosialisasi ke masyarakat, mereka itu semuanya membardirnya bea cukai. Saya kasihan sama Pak Askolani yang orang baik yang kita tahu di sini gitu loh. Betul, beliau ini orang baik, saya kenal lama gitu loh. Ya kan? Bukannya saya kalau bilang baik, saya objektif terhadap orang. Subjektif saya subjektif gitu loh. Jadi saya benar-benar menyampaikan apa adanya gitu loh Pak. Ada sampai diulas Pak cerita bahwa bea cukai pada zaman Orde Baru itu dibubarkan Pak. Sampai ke situ. Kan kita juga nggak kepengen sampai ke situ arahnya. Jadi tolong Pak koordinasi terkait apa namanya beberapa peraturan ya kan Pak. Tolong itu dijalin kembali dengan kementerian-kementerian yang berkaitan. Hal-hal juga dengan masyarakat. Dulu itu di pajak itu, di bea cukai itu ada namanya eh, kalau tidak salah ada istilah breakfast meeting dengan para pengusaha untuk menyampaikan beberapa teknis aturan-aturan baru. Jangan nanti ada masa-masanya lampu merah, terus jalur putih kayak gitu-gitu loh Pak. Kalau lagi kenceng, Bapak langsung tutup semuanya merah. Nah ini nggak boleh Pak. Tapi mesti jangan sampai tergopo-gopo. Paling nggak harus dipersiapkan. Jangan sampai
masyarakat maupun para importir itu tidak siap dalam mengimplementasi aturan-aturan yang setiap minggu katanya berubah-berubah gitu loh Pak. Dan juga mengenai ini Pak, mungkin Bapak juga bisa harus sekali-sekali terjun sidak ke lapangan, melihat bagaimana anak-anak buah Bapak di lapangan khususnya di bandara yang menjadi sorotan masyarakat. Harus mengetahui itu semua. Dulu kami sering rajin sidak, tapi karena pada saat itu kami mempercayakan kepada Pak Askolani, kan, tentunya Pak Askolani bisa melakukan hal itu. Pembinaan terhadap pegawai Bea Cukai, terhadap masyarakat, ini juga Pak banyak dikeluhkan. Orang udah jalan jauh-jauh perjalanan 30 jam sampai di Cengkareng, di obrak-abrik, itu juga kalau Bapak atau kita semua mengalami hal yang sama juga pasti akan apa ya, tempted untuk marah gitu loh Pak. Jadi ini tolong lihat juga gitu loh. Kelihatan memang sistem random itu diperlukan. Jangan sampai nanti banyak juga jasa-jasa jastip itu juga saya terus terang sangat tidak mendukung jasa-jasa jastip itu sangat meresahkan. Tujuannya adalah bagaimana kita meningkatkan UMKM ini harus tumbuh produk lokal. Tapi juga harus ada aturan-aturan yang memang bersinergi dengan Kementerian Perdagangan. Seperti apa kira-kira yang diperbolehkan. Nanti tiba-tiba Bu Menteri lagi yang muncul hanya karena soal isu-isu yang memang diviralkan gitu loh Pak. Jadi kami yakin bahwa sorotan ini DJP dapat meningkatkan integritas kinerja personil serta organisasinya ke depan. Itu harus lebih sigap lagi. Personal approach-nya juga, pembinaan itu juga harus dilakukan dengan baik. Dan juga sebagai, kan kami berharap ke depannya juga tentunya Bea Cukai sebagai community protector Pak. Serta sebagai trade facilitator dan industrial assistant. Yang tadi saya bilang, yang namanya industrial assistant itu mengasis setiap para industri seperti apa arah mereka untuk melakukan implementasi terhadap peraturan-peraturan Bea Cukai yang memang keluar, tapi juga mereka harus bisa siap untuk menerima. Jadi harus ada komunikasi yang baik dan juga itu dapat Bapak sampaikan ke depan seperti apa. Untuk penerimaan dari kepabean dan cukai terbagi dalam beberapa bea masuk Pak Askolani, dan juga bea keluar kita tahu dan cukai. Nah, kinerja penerimaan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi perdagangan dunia. Tadi Bapak sampaikan di dalam materinya, tidak hanya itu. Kita tahu ada situasi geopolitik yang belum mereda juga menyebabkan volatilitas Pak. Ini pangan ini menjadi isu ke depan Pak, bahwa hati-hati mengenai pangan. Jangan sampai kita krisis pangan dan juga adanya ketidakpastian yang terdampak pada harga komoditas dunia. Nah, kami yakin bahwa ini tantangan Bea Cukai dalam mencapai target penerimaan negara hingga akhir tahun 2025. Ada nggak Pak sistem yang akan Bapak lakukan kalau ini terjadi? Plan A, Plan B misalnya. Ataukah ada early warning system yang Bapak bisa terapkan untuk mengantisipasi terkait mengenai kejadian-kejadian yang kita tidak inginkan ke depan? Khususnya mengenai ketidakpastian berdampak pada harga komoditas, karena ada juga situasi geopolitik. Kita lihat sendiri saat ini, ya itu menjadi persoalan yang harus Bea Cukai siapkan ke depannya. Dan juga mendukung fasilitas perdagangan Pak. Karena bagaimana Bea Cukai memperkuat harmonisasi dan sinkronisasi terkait mengenai fasilitas fiskal di bidang kepabeanan dan cukai. Serta pembangunan pusat logistik berikat, PLB. Seperti apa sih Pak pola dukungan yang untuk pertumbuhan wilayah pemerataan ekonomi seperti dalam fasilitas kawasan khusus tuh gimana? Ya kan Pak? Kami juga belum mendapatkan informasi tersebut. Kawasan ekonomi kayak itu sejauh mana sekarang ini? Ya kan? Jalan nggak tuh yang penunggak ada beberapa kantor Bea Cukai yang ada di situ? Sejauh mana Pak penerima mereka? Efektif nggak? Kalau nggak efektif ya sudah. Apakah harus ada jalan lain untuk mereka dipindahkan? Ya kan Pak? Ada beberapa kawasan ekonomi khusus yang sekarang ini saya dengar banyak yang tidak berjalan, tapi kantornya di situ ada, kantor BJ-nya, perwakilannya. Nah, analitik tour yang seperti apa tentunya Dirjen ini untuk Pak apa namanya? Dirjen Anggaran DJL juga gunakan dalam peningkatan akurasi proyeksi Pak di dalam PNBP dalam rangka optimalisasi penerimaan negara. Tadi Bapak menyampaikan akan ada satu apa ya? Aplikasi ya Pak dalam koordinasi karena kan juga Dirjen jadi nggak sendiri-sendiri. Kalau di apa Dirjen di tempat Kementerian SDM itu ada macam-macam aplikasinya banyak sekali. Nah, itu kan dikeluarkan oleh dari kementerian terkait. Apakah yang Bapak maksud ini aplikasi tersebut itu akan ditarik, akan dirubah kembali atau bagaimana? Atau tetap existingnya ada di dalam
membuat satu pintu aplikasi-aplikasi yang memang kemarin Presiden menyampaikan terlalu banyak aplikasi itu kan juga membangun aplikasi itu kan bukan modal yang sedikit, bahkan memaintenance-nya juga perlu biaya pemeliharaan anggaran yang cukup besar. Kalau dipusatkan di satu di dalam Dijen Anggaran itu akan lebih baik. Jadi semuanya terkoneksi dan terkoordinir di satu pintu. Itu menurut kami. Saya kira itu saja. Yang terakhir BKF mengenai posisi Indonesia apa di dalam global influence dan diterima di adopsinya usulan Kemenq. Kami memberikan apresiasi dan juga forum-forum internasional seperti misalnya pertemuan G20 dan ASEAN. Mungkin Bapak bisa menjelaskan satu contoh bagaimana dampak kepada perekonomian Indonesia ke depannya. Dan juga insentif fiskal berbasis sektoral yang telah diarahkan pada sektor usaha yang mendorong penyerapan tenaga kerja. Kami juga ingin mendapatkan penjelasan apakah ada indikator yang nyata Pak, yang real mengenai jumlah serapan tenaga kerjanya, lalu bagaimana insentif fiskalnya juga ini kan kalau untuk peraturannya ada di BKF tapi yang implementasinya ada di pajak. Nah ini kita mungkin dari tempatnya Pak Febrio ingin bisa mendapatkan penjelasan bagaimana ke depannya intensi fiskal dan peraturan-peraturan PMK berkaitan dengan sektoral yang telah disampaikan yang belum di-highlight di dalam pemaparan. Sekian dari saya, terima kasih.